Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra dengan NIM 8626230091 dari kelas RA2 semester 6 PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah membaca dan menulis yang diampu oleh Ibu Suhada MPD. Nah, di sini saya akan membawakan berita literasi tentang pentingnya literasi membaca dan menulis di sekolah dasar. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena literasi itu tuh merupakan kemampuan dasar gitu loh, yang harus dimiliki setiap siswa dari semenjak usia dini gitu ya. Dengan literasi siswa itu tuh tidak hanya mampu membaca dan menulis, tetapi juga bisa memahami informasi serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan literasi itu? Nah, di sini ada pengertian. Yang pertama, literasi itu tuh kemampuan membaca dan menulis. Nah, jadi kemampuan membaca dan menulis itu tuh sebenarnya sekarang itu dikembangkan lagi. Jadi literasi itu tuh sebenarnya memiliki makna yang sangat luas, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengolah, serta menggunakan informasi secara efektif. Nah, yang kedua itu tuh kan memahami informasi. Tadi sudah dijelaskan, jadi literasi itu tuh bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi itu kemampuan mengolah dan memahami informasi seperti itu ya. Nah, dalam konteks sekolah dasar, literasi itu tuh tidak hanya berhenti pada kemampuan membaca teks atau membaca kayak bacaan gitu, tetapi juga mencakup seperti memahami isi bacaan. Terus juga anak SD bisa dengan menarik kesimpulan. Jadi setelah mereka membaca suatu teks, nah mereka bisa menyimpulkan gitu loh apa yang mereka baca. Setelah misalkan siswa itu sudah menyimpulkan, nah siswa itu tuh mampu mengungkapkan kembali informasi tersebut secara baik. Jadi bukan hanya membaca saja, tetapi bisa menyimpulkan dan bisa mengungkapkan kembali informasi tersebut secara lisan. Lalu, apa sih pentingnya literasi bagi siswa sekolah dasar? Yang pertama di sini, literasi adalah dasar semua pembelajaran. Jadi bisa dilihat ya, literasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar gitu ya. Umumnya hal ini tuh karena hampir semua mata pembelajaran ya membutuhkan kemampuan membaca seperti itu. Jadi sulit untuk siswa memahami informasi bila siswa itu tuh belum memahami literasi. Nah, lalu yang kedua dan yang ketiga adalah meningkatkan berpikir kritis dan membantu memahami pembelajaran. Misalnya nih, siswa itu tuh mampu memiliki kemampuan gitu, literasi yang baik. Nah, otomatis dia akan lebih mudah gitu loh memahami materi pembelajaran. Nah, selain itu juga literasi membantu memahami pembelajaran. Jadi literasi itu tuh berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa gitu loh. Sehingga siswa itu tuh mampu menganalisis informasi dan memecahkan masalah dengan baik. Lalu di sini setelah tadi pengertian dan pentingnya literasi, di sini ada kondisi literasi di Indonesia. Nah, bagaimana sih literasi di Indonesia ini tuh? Nah, yang pertama, di Indonesia ini tuh literasi sangat rendah. Jadi minat bacanya masih rendah. Literasi memang penting, tapi melihat kondisi Indonesia yang minat bacanya masih rendah sangat disayangkan ya, dan harus menjadi perhatian
dari berbagai kalangan. Lalu di sini apa aja sih strategi untuk meningkatkan literasi? Nah, yang pertama di sini ada membaca 15 menit. Nah, membaca 15 menit itu tuh dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Jadi guru itu tuh memimpin para siswa untuk melakukan membaca gitu loh selama 15 menit sebelum pembelajaran. Ini tuh bisa memberikan pengaruh kepada siswa. Nah, siswa itu tuh bakalan terbiasa membaca secara rutin seperti itu. Lalu yang kedua, media yang menarik. Nah, media yang menarik ini tuh kita bisa memberikan buku yang kayak bergambar gitu ke siswa. Jadi siswa itu tuh lebih semangat untuk membaca daripada buku yang monoton gitu loh, nggak ada gambar-gambar kayak gitunya. Nah, selanjutnya sediakan pojok membaca. Nah, di kelas itu biasanya ada pojok membaca. Di situ tuh kita bisa taruh berbagai macam buku dari mulai buku pembelajaran, buku cerita, buku dongeng gitu ya. Kita bisa kasih pojok membaca di kelas. Itu tuh bisa menjadi solusi dan menjadi bahan akses gitu loh untuk siswa melakukan kegiatan membaca. Nah, yang terakhir itu pembelajaran harus aktif dan menyenangkan. Jadi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa minat belajar, minat membaca, kita tuh harus memberikan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kayak misalkan seperti tadi 15 menit kayak membaca bersama, terus juga menulis cerita yang sederhana gitu loh. Itu tuh bisa meningkatkan minat membaca pada siswa. Lalu di sini ada peran guru dan orang tua. Nah, jadi keberhasilan dan peningkatan siswa dalam literasi itu tuh tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi juga dari orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi guru itu tuh sebenarnya hanya fasilitator untuk siswa gitu loh, untuk memberikan bimbingan di sekolah gitu loh, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung kegiatan literasi. Nah, di sini orang tuanya juga harus mendukung karena bagaimanapun anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Jadi orang tua tuh harus membiasakan anaknya membaca gitu loh di rumah. Selain di sekolah juga yang disediakan buku, orang tua juga bisa menyediakan buku bacaan di rumah gitu loh yang sesuai dengan usia anak. Jadi misalkan kalau anaknya masih SD gitu, kita sesuaikan bacaannya kayak cerita-cerita dongeng kayak gitu, atau enggak kayak buku pembelajaran yang dia bergambar gitu loh, agar meningkatkan minat siswa untuk belajar dan membaca gitu loh. Nah, yang terakhir, lingkungan yang harus mendukung atau lingkungan literasi. Nah, gimana sih lingkungan yang mendukung itu tuh? Nah, misalnya nih, adanya kayak perpustakaan di sekitar rumah, di sekitar sekolah gitu. Dan juga kegiatan literasi. Itu tuh sangat membantu untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis pada siswa. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, yang pertama, literasi itu adalah kunci dari belajar. Jadi, literasi itu tuh bukan hanya sekedar membaca gitu loh, tetapi literasi itu juga mencakup kemampuan memahami dan menggunakan informasi secara efektif. Jadi, kalau misalnya anak gak bisa membaca, gak bisa menulis, itu bakalan sulit untuk menerima informasi di sekolah maupun di lingkungannya. Lalu, literasi itu tuh harus dibiasakan ya. Jadi literasi itu tuh harus dibiasakan sejak kapan? Sejak
sedini mungkin. Bukan dari sekolah, tetapi dari rumah, dari orang tua. Itu tuh harus membiasakan kegiatan literasi untuk anak agar kedepannya anak itu tuh bisa berpikir secara baik gitu loh, untuk mampu menghadapi tantangan di masa depan kayak gitu. Dan yang terakhir, kerjasama dari semua pihak. Jadi, bukan hanya dari guru atau pemerintah, tetapi diperlukannya kerjasama dari semua pihak, dari pemerintah, dari guru, dari orang tua, dari lingkungannya juga. Itu tuh harus bekerja sama gitu loh, untuk menciptakan budaya literasi yang sangat kuat dan berkelanjutan seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.